Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap menjaga protokol kesehatan, terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Bersama saya Ustazah Na'matul Jannah yang akan memandu acara hari ini. Nah, ayah bunda, pada hari ini kita kembali akan membahas tema seputar kesehatan gigi. Dan di studio kita telah hadir narasumber yang merupakan seorang dokter gigi di OPT Puskesmas Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah Dokter Gigi Vera Haryani. Selamat datang Bu Dokter di studio Ihsanul Amal. Ya, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ya Bu Dokter, berbicara tentang kesehatan gigi nih, seberapa penting kita itu harus menjaga kesehatan gigi? Silakan Bu Dokter. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah mungkin ini kali kedua ulun ada di channel ini. Semoga bisa memberi sedikit pencerahan tentang kesehatan gigi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentang kesehatan gigi ini mungkin menjadi sesuatu yang sedikit banyak akan memberi pengaruh terhadap pendidikan anak kita, karena mau tidak mau pada saat gigi anak kita bermasalah, misalkan sering sakit, secara otomatis akan mengganggu proses belajarnya. Kemudian kalau proses belajarnya terganggu, secara otomatis bisa jadi anaknya akan sering tidak turun sekolah dan anaknya akhirnya ketinggalan pelajaran, dan itu akan membuat anak menjadi sedih atau mungkin prestasinya bisa dibilang menurun. Seperti itu pun juga tentang kesehatan gigi ini, misalkan pada nanda ada yang giginya berlubang, otomatis dia ngalih makan. Nah, kalau makannya susah, secara otomatis gizinya akan kurang karena asupannya kurang. Akhirnya berat badannya kurang dan anak menjadi kurang fit karena asupan gizinya kurang. Mungkin secara umum kayak itu aja dulu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Begitu pentingnya ya Bu Dokter tentang kesehatan gigi ini. Jadi ini Bu Dokter, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan orang tua tentang kesehatan gigi karena sangat penting dalam menjaga kesehatan gigi ini. Pertanyaan pertama dari orang tua Alisha kelas TKA dan juga Udin kelas 5. Langsung digabung ya Bu Dokter. Tanya Bu Dokter, bagaimana cara supaya Ananda rajin gosok gigi dan cara menumbuhkan kesadaran merawat gigi sejak usia dini? Silakan Bu Dokter. Terima kasih Ayah dan Bunda untuk pertanyaannya. Jadi di sini tentang menumbuhkan kesadaran merawat gigi sejak dini. Jadi di sini karena yang bertanya wali murid dari TK sama SD. Nah, jadi di sini ulun ini kan anggap sama ya. Jadi untuk usia sekolah mungkin ini akan lebih ke anak TK-nya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yaitu membuat kegiatan menyikat gigi ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi jangan menjadikan kegiatan ini menjadi sesuatu yang membuat anak tertekan, seperti itu. Kemudian di sini dengan harapan pada saat anak kita itu senang dengan proses menyikat giginya, maka tidak sulit bagi kita untuk menyuruhnya menyikat gigi. Jadi moodnya bagus ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ceritakan pentingnya merawat gigi dia. Seperti itu, pentingnya menyikat gigi. Baik itu bisa kita menggunakan media buku cerita ataupun boneka. Seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak kita yang masih kecil, yang TK itu ketujuh dengan buku cerita. Sekarang banyak di luaran itu buku-buku yang di situ isinya edukasi tentang menyikat gigi dan lain sebagainya banyak. Jadi kita bisa memakainya, ataupun juga kalau mau juga bermain peran kisahnya dengan boneka. Nah, bisa kita nanti seperti itu. Jadi di situ akan mudah bagi anak untuk bisa mengaplikasikan seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, caranya adalah dengan cara mengajak anak kita untuk memilih sikat dan pasta giginya sendiri. Jadi kita ajak belanja. Nah, untuk anak-anak ini kan banyak macamnya sikat gigi. Itu bisa kita mengajak anak kita untuk memilih sendiri dengan harapan kalau itu merupakan pilihannya, dia akan dengan senang hati untuk menggunakan. Seperti itu. Jadi pasta giginya kan rasanya macam-macam toh, hendak napa pian pilih ya toh. Bisa. Jadi pasta dan sikat gigi itu memang dari pilihan anandanya ya Bu Dokter. Jadi nyaman anaknya, oh aku suka yang ini mana, seperti itu. Jadi anaknya kan mau. Kemudian juga dengan cara putarkan lagu kesukaan anak pada saat anak menyikat gigi. Nah, jadi di sini bisa kita membuat perjanjian sama anak. Nanti kalau musiknya sudah berhenti, lagunya selesai, berarti selesai menyikat giginya. Seperti itu. Jadi nyaman anaknya ketujuh toh Kaina. Seperti itu. Jadi misalkan sebenarnya standar untuk menyikat gigi itu waktu 2 menit itu cukup. Nah, kalau anak-anak kan kita meniti akhirnya malah tegang kalau namun dia diinikan dengan lagu kesukaannya, nanti kalau lagunya berhenti selesai tuh menyikat giginya. Nah, ini ketujuh nanti toh. Seperti itu, sambil bermain. Kemudian juga bisa cara selanjutnya menyikat gigi dengan bermain peran. Nah, ini kita misalkan kuman itu adalah monster. Nah, anaknya ini yang menyikat gigi menjadi superhero. Nah, jadi superhero-nya ini kisahnya hendak mengusir monsternya dengan menyikat giginya. Kuman-kuman yang ada di dalam mulutnya diusir kisahnya monsternya. Nah, anaknya yang jadi superhero-nya. Ya, nanti kita harapkan superhero-nya yang menang, monsternya hilang. Nah, seperti itu. Jadi dengan begitu semoga harapan kita anak kita mengerti, oh ternyata begitu caranya, itu seperti itu. Jadi anak tapi tidak merasa digurui, karena anak akan lebih mudah untuk dilajari dengan bermain. Seperti itu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan kita memberi apresiasi apabila anak sudah melakukan atau merawat giginya, terutama sudah menyikat gigi. Nah, seperti itu. Apresiasinya bisa macam-macam. Walaupun sebenarnya cuma kita memberikan jempol, mah kamu hebat sudah sikat gigi toh. Itu sudah merupakan bentuk apresiasi untuk anak kita. Jadi sebenarnya tidak perlu yang harus wow gitu ya, yang harus selalu dalam bentuk hadiah, tidak. Bentuk pujian pun merupakan apresiasi. Seperti itu. Dan mungkin satu hal yang perlu untuk kita ingatkan, kalau tadi caranya ya biar anak-anak mau untuk merawat giginya, terutama dalam hal ini menyikat gigi, yang perlu juga kita tanamkan kepada anak kita adalah apa sih yang akan didapatkan anak kalau dia mau menyikat giginya. Nah, ya mungkin kalau tadi di prolog sudah ada. Yang pertama, manfaat apabila anak itu mau merawat atau menyikat giginya, yang pertama adalah akan meningkatkan kecerdasannya. Alasannya apa? Karena pada saat giginya sehat, maka dia akan mudah konsentrasi untuk belajar. Dan insya Allah kita harapkan pada saat dia bisa konsentrasi, mudah menyerap pelajaran, maka insya Allah ilmu yang akan dia dapatkan akan lebih mudah tertanam. Dan kita harapkan dia mempunyai kecerdasan yang lebih, prestasinya pun juga meningkat. Seperti itu. Itu akan berbanding terbalik pada saat gigi anak banyak yang berlubang. Pada saat giginya banyak berlubang, maka secara otomatis dia akan waktunya habis untuk merasakan sakit giginya, kemudian belajarnya terganggu, secara otomatis prestasinya pun akan menurun. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kesehatan umumnya akan terjaga. Alasannya apa? Karena pada saat giginya sehat, maka dia akan enak makannya, nyaman, semua bisa dimakannya, baik coklat kah, es krim kah, boleh, semuanya boleh dimakan. Jadi pun juga makanan yang lain
makanan 4 sehat 5 sempurna akan mudah masuk karena tidak ada gangguan untuk pengunyahan. Jadi nutrisinya akan full, bagus, tumbuh kembangnya maksimal. Jadi insya Allah kesehatan umumnya pun akan jauh lebih bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat apabila giginya bagus adalah meningkatkan rasa percaya diri. Karena pada saat giginya rapi, giginya bagus, maka akan mudah baginya untuk tersenyum. Nah, ini kita ibaratkan kalau giginya muka, kita bayangkan gigi mukanya tuh patah atau berlubang hirang-hirang lah. Kira-kira anaknya berani enggak untuk senyum? Iya, nggak pede ya Pak Dokter. pasti susah untuk senyum karena giginya bermasalah. Seperti itu. Makanya di sini pada saat giginya bagus, maka PD-nya akan muncul. Percaya dirinya bagus, senyumnya ceria, dan insya Allah itu akan bagus untuk masa depannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ini tambahan untuk ayah dan bunda, manfaat dari gigi yang terawat yang selanjutnya adalah terhindar dari penyakit kardiovaskular. Apa itu penyakit apa Bu Dokter? Penyakit yang hubungannya dengan aliran darah, karena kita ketahui di dalam gigi ada juga pembuluh darah di situ. Pada saat gigi berlubang, kemudian kumannya masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut aliran darah, di mana dia berhenti, kuman itu akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau di jurnal-jurnal banyak nanti bisa dibaca bahwa gigi yang berlubang erat hubungannya dengan penyakit jantung koroner, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kayaknya sepele, tapi pada saat giginya tidak terawat dan kumannya menyebar kemana-mana ikut aliran darah, maka sebenarnya disitulah sudah mulai timbul tanda bahaya. Makanya kenapa gigi harus dirawat. Kemudian yang selanjutnya, pada ibu hamil dengan gigi yang berlubang mempunyai kecenderungan untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Karena apa? Karena ibu yang punya gigi berlubang secara otomatis susah makannya, sehingga akhirnya nutrisi ibu itu kurang, masuk ke bayi kurang, akhirnya berat bayi lahirnya rendah. Makanya kenapa untuk ibu hamil pemeriksaannya itu harus semuanya terperiksa, termasuk juga kesehatan giginya. Seperti itu. Insya Allah itu. Jadi semoga apabila kita tahu manfaatnya, kita dapat merawat untuk kesehatan giginya. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Begitu pentingnya ya Bu Dokter tentang kesehatan gigi ini, sampai-sampai tadi Bu Dokter sudah menjelaskan bahwa manfaatnya itu sangat banyak, karena kalau sampai gigi berlubang akan masuk ke dalam aliran darah dan itu bisa menyebabkan penyakit yang lainnya ya Bu Dokter. Begitu ayah bunda dari Alisha dan juga Udin. Pertanyaan kedua itu dari orang tua Muhammad Rafi Pairus kelas 1 nih Bu Dokter. Dok, mau tanya, gigi tetap Ananda di bagian depan seperti ada noda dan susah dihilangkan padahal sudah rajin sikat gigi. Bagaimana solusinya? Apakah harus dibawa ke dokter gigi nih Bu Dokter untuk menghilangkan noda tadi? Silakan Bu Dokter. Ya. Terima kasih ayah Rafif ya. Iya. Jadi untuk noda di gigi bisa dibersihkan. Kalau tadi kata beliaunya sudah disikati tapi tidak bersih, berarti mau tidak mau memang harus ke fasilitas kesehatan. Silahkan datang ke dokter, nanti bisa dibersihkan. Jadi stain atau warna di gigi itu ada bahannya, ada alatnya, bisa dibersihkan seperti itu. Dan yang jelas apabila sudah selesai, nanti sudah dibersihkan, tetap harus dijaga lagi, karena bisa jadi pewarnaan di gigi ini kalau dia itu eksternal, misalkan bukan dari giginya yang bermasalah, dari dalam gigi, itu bisa dari faktor makanan, faktor air, dan lain sebagainya, itu nanti harus dijaga. Dan insya Allah nanti waktu ke dokter nanti akan dikasih tahu tuh. Jadi memang harus dibersihkan.
dan itu tidak bisa manual, harus pakai alat dan ada obatnya. Kayak gitu. Nggih. Insyaallah begitu nggih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi gitu ya ayah bunda dari Rafid. Jadi silahkan membawa anandanya ke dokter gigi atau ke puskesmas ya. Oke. Masuk pertanyaan ketiga nih Bu Dokter dari orang tua Mujibur Rahman kelas 1. Bu Dokter, saat bulan Ramadan kemarin gigi Ananda tanggal dan sampai sekarang belum tumbuh gigi barunya. Namun gigi bawah yang tanggalnya belakangan lebih dulu tumbuh gigi barunya. Bagaimana nih Bu Dokter solusinya? Nggih, terima kasih untuk ayah bunda Mujibur Rahman ya. Iya. Jadi karena ndak lihat kondisinya ya. Yang jelas mungkin kalau dilihat dari pertanyaan kemungkinan itu gigi depan atas ya tanggal ya sudah lepas, kemudian ada lagi yang lepas yang lain, kenapa lebih cepat tumbuh? Nah, memang untuk pertumbuhan gigi kalau ini anak kelas 1 kemungkinan masih gigi depan bawah itu kayaknya ya. Memang urutan pertumbuhannya memang dari gigi bawah dulu. Jadi gigi bawahnya kalaupun dia tanggal berdudi belakangan kenapa jadi tumbuh lebih dahulu, karena memang urutannya begitu. Dari bawah, gigi bawah, tengah itu depan, kemudian bawah sudah atas. Jadi bisa jadi kalau yang atas itu tanggal karena jatuh atau dan lain sebagainya, atau mungkin karena masalah yang lain, karena memang belum waktunya dia tumbuh. Jadi sebenarnya itu normal saja, tidak apa-apa. Cuma juga perlu nanti dilihat kalau ternyata sampai di umur melewati di 10 tahun masih belum tumbuh, maka silahkan nanti menghubungi atau datang ke dokter nanti biar diperiksa. Begitu. Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Begitu tadi ya ayah bunda dari Mujibur Rahman, memang urutan untuk pertumbuhan gigi itu gigi bawah dulu, walaupun yang atas sudah tanggal, sudah lepas, kemungkinan memang akan lebih lama tumbuhnya karena memang urutannya dari bawah dulu. Bawah, kemudian atas karena bergantian. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, insya Allah masih kelas 1 aman aja. Masih aman. Ya, terima kasih Bu Dokter. Terkait nih tadi Bu Dokter kan sudah menjelaskan begitu manfaatnya tentang gigi berlubang tadi harus kita jaga ya Bu Dokter. Pertanyaan keempat ini dari orang tua Faiz kelas TKA dan juga Aisyah Humaira kelas 5 tentang gigi berlubang nih Bu Dokter. Bagaimana pertolongan pertama jika anak sakit gigi karena gigi berlubang? Silakan Bu Dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan ini juga dari Faiz, orang tua Faiz TKA dan Aisyah Humaira kelas 5. Iya, jadi di sini untuk gigi berlubang karena penyebabnya macam-macam ya. Yang jelas kalau kondisinya dia berlubang dan di rumah, kayak apa caranya? Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat anak kita tenang dulu. Nah, karena yang namanya sakit gigi memang menyiksa, ya pasti dah sakit benar ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ajak anak kita untuk menyikat giginya dulu, karena dengan misalkan gigi berlubang dan di dalam lubang itu ada kotorannya, itu membuat sakitnya bertambah. Jadi disikati dulu, dibersihkan, kemudian ajak dengan dikumuri air hangat. Kemudian kalau itu sudah masih tetap sakit, biasanya di rumah kan kita ada obat anti nyeri ya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin usia TK pakai sirup, kemudian yang sudah dewasa yang agak usia pertengahan ini kelas 5 tadi ya, itu bisa menggunakan obat anti nyeri yang dalam bentuk pil atau tablet. Silahkan sesuai dengan dosisnya. Jadi usahakan kita bersimpanan obat anti nyeri paling tidak untuk pertolongan pertama. Misalkan malam sudah tidak memungkinkan kita ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, itu dulu kita berikan kepada anak kita. Kemudian yang perlu menjadi peringatan bagi kita adalah misalkan ada kondisi bengkak.
Nah, bengkak biasanya di masyarakat kita sukanya dioles-oles apa-apa itu ya, di pipinya diolesin apakah, napakah. Mohon saran dari saya, dari ulun jangan gitu ya. Karena pada saat kita olesi di pipinya itu kan panas di situ. Misalkan nanti perjalanan penyakitnya nanahnya bisa keluar ke situ, malah berkunat di pipinya. Nanti berarti tidak bagus ya untuk kesehatan kulit juga Bu Dokter untuk ya. kulitnya jangan. Jadi tidak usah dioles-oles apa-apa pipinya. Biasanya bengkak kan begitu, pengennya dioles macam-macam, jangan. Inggih. Jadi kalau memang itu malam sudah kita beri obat, semoga anaknya bisa tidur, besok segera bawa ke fasilitas kesehatan biar dapat solusi. Begitu. Jadi solusinya di rumah adalah kita ajak sikat gigi, belajar digumuri, beri obat. Seperti itu, dan tidak usah dioles-oles. Berikan ketenangan aja sama anaknya ya Bu Dokter, supaya dia bisa tidur dulu malam, besok dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya begitu tadi ya Ayah Bunda dari Faiz dan juga Aisyah Humaira, dan juga untuk Ayah Bunda yang lain, jika anandanya sakit gigi karena giginya berlubang, bisa menggunakan cara yang sudah disebutkan oleh Bu Dokter tadi. Ya, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu Dokter, dari orang tua Fatim Altafunisa Saida kelas 4. Bu Dokter mau tanya, Ananda gigi susunya belum tanggal semua, tapi tumbuhnya ada yang menonjol ke dalam, ada yang ke depan, atau tidak rata lah Bu Dokter. Jadi rencananya mau dipasang kawat gigi. Pertanyaannya, apakah dipasang sekarang atau tunggu gigi susu tanggal semua dan tumbuh sempurna? Terima kasih Bu Dokter. Silahkan dijawab. Iya, itu kelas berapa? Kelas 4? Kelas 4 Bu Dokter. Nah, kelas 4 itu usia masih 10 ya. Jadi memang gigi pergantian ya. Jadi Ayah Bunda, untuk anak-anak yang di masa gigi pergantian, sudah waktunya pasang kawat gigi belum? Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk kawat gigi ini tidak bisa kita, kalau dengan membayangkan ya, mau tidak mau memang harus datang ke dokter langsung untuk diperiksa. Cuma mungkin akan lebih baik sebenarnya memang kalau gigi tetapnya sudah tumbuh semua sebenarnya. Tapi bisa juga ada beberapa yang bisa dilakukan tindakan pendahuluan, bisa seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya sebenarnya bawa aja ke dokter, karena insya Allah dokter akan memberikan solusi dari masalah ini. Karena untuk anak-anak dengan gigi pergantian, kalau memungkinkan nanti dokternya bisa memberi saran pencabutan berencana, bisa. Karena dengan pencabutan berencana ini nanti bisa jadi tidak perlu pakai kawat gigi. Tapi kalau memang ekstrim, tempatnya sudah tidak cukup, giginya pas besar-besar, mau tidak mau memang harus pakai kawat gigi nanti. Tapi itu memang tetap harus dilihat langsung, karena kalau dibayangkan tidak bisa. Jadi silahkan mungkin untuk ayah dan bunda membawa anaknya ke dokter, insya Allah akan memberikan solusi terbaik dokternya nanti. Ya, jadi terkait pemasangan kawat gigi nih Bu Dokter, di usia berapa tahun biasanya kawat gigi itu bisa dipasang? Karena kan tadi untuk usia kelas 4 saran Bu Dokter dibawa ke pelayanan kesehatan dulu, terus dicek apakah harus dipasang kawat gigi atau dilakukan pertolongan yang lainnya gitu. Kalau untuk kawat gigi ini sebenarnya kalau usia bukan ideal ya, paling tidak anak sudah lebih kooperatif, karena untuk perawatan kawat gigi ini bisa jadi nanti perlu pencabutan, ada juga rasa sakit. Jadi paling tidak anak sudah lebih kooperatif untuk menahani rasa sakit seperti itu. Jadi mungkin usia kelas 6 ke atas lah, insya Allah dia sudah lebih mudah untuk bisa menahani rasa sakitnya. Karena bagaimanapun yang namanya tindakan kedokteran itu pasti sedikit banyak akan ada timbul rasa sakit, apalagi pakai kawat gigi. Pakai kawat gigi itu kayaknya nyaman dilihat, nah padahal sebenarnya juga ada rasa sakitnya seperti itu. Dan belum lagi nanti misalkan perlu pencabutan. Nah bagi beberapa anak yang dia penakut,
Nah itu kan susah. Inggih, apalagi mun usianya masih kurang. Nah itu akan lebih susah lagi. Padahal untuk perawatan kawat gigi ini memerlukan pasien yang kooperatif. Artinya dia harus mau tuh, harus manut, bahasa orang Jawa mungkin manut ya, orang Banjar apa ya? Iya, manut. Iya, sama juga manut sama. Ya. Jadi kalau dia tidak mau, tidak kooperatif, maka susah nanti seperti itu. Karena itu letaknya di gigi ya Bu Dokter, seperti gigi tadi pun harus dirawat juga berarti ya Bu Dokter. Iya. Sudah tumbuh kesadarannya untuk merawatnya. Iya. Jadi begitu tadi ayah bunda dari Fatim Al-Tahpun Nisa Saida ya. Jadi anandanya lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan biar dokter bisa memberikan saran yang terbaik buat Ananda. Ya, sebelum ditutup Bu Dokter, apakah ada yang mau ditambahkan? Insya Allah sebenarnya sudah cukup. Saya berharap Ananda kita semuanya dalam kondisi sehat. Kalau untuk kesehatan giginya, semoga Ananda semuanya giginya bagus, giginya sehat, giginya terawat. Dengan harapan apabila giginya bagus, dia akan tumbuh kembangnya bisa maksimal, belajarnya bisa enak, maksimal juga, sehingga prestasinya meningkat. Sehingga harapan kita semuanya sebagai ayah bunda berharap anak kita cerdas itu bisa terwujud, cerdas lahir dan batin, seperti itu. Insya Allah semoga itu menjadi harapan kita semua, dan juga semoga kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bu Dokter telah berkenan berbagi tentang kesehatan gigi. Ya, Masya Allah, tidak terasa waktu kita telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang akan ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter Vera Haryani yang telah meluangkan waktu untuk menjawabkan pertanyaan dari ayah bunda. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.